Ya baik, Shalom. Pada saat ini kita akan belajar bersama-sama dari Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-1 sampai 24 dengan tema yang akan saya bawakan, yaitu tanggung jawab dan konsekuensi. Ya, Kejadian pasal yang ketiga ini menggambarkan momen penting dalam sejarah manusia ketika Adam dan Hawa yang hidup bersekutu dengan Tuhan membuat pilihan yang membawa mereka mendapatkan dampak yang besar bagi seluruh umat manusia. Mereka dihadapkan pada godaan iblis dan memilih untuk melanggar perintah Tuhan, yang bukan hanya mengubah nasib mereka tetapi mengubah nasib manusia di seluruh dunia. Kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap hari kita memiliki tanggung jawab dan dampak yang luas. Di tengah godaan dan tantangan saat ini, penting bagi kita untuk menyadari konsekuensi dari pilihan yang kita buat. Khotbah ini akan menggali tema tanggung jawab dan konsekuensi dalam Kejadian pasal yang ketiga, untuk mendorong kita hidup dalam ketaatan dan tentang bagaimana tanggung jawab juga konsekuensi terjalin dalam kehidupan kita. Sebagai penekanannya untuk kita pada saat ini, setiap tindakan kita memiliki tanggung jawab dan konsekuensi yang dapat mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Untuk itu kita akan belajar bersama-sama tentang apa tanggung jawab yang kita miliki dan dalam menghadapi konsekuensi dari pilihan kita. Marilah kita bersama-sama belajar dalam Kejadian pasal yang ketiga tentang bagaimana tanggung jawab dan konsekuensi terjalin dalam kehidupan kita. Poin besar yang pertama yaitu tanggung jawab manusia yang terdapat dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-1 dan 7. Poin tambahan yaitu poin A yang kita dapati yaitu panggilan untuk mematuhi perintah Tuhan. Dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-1 sampai ketiga, percakapan antara Hawa dan ular yaitu iblis menunjukkan ada dua aspek penting dari tanggung jawab manusia. Yang pertama, adanya kesadaran akan perintah Tuhan. Kalau kita melihat bahwa ular mulai menggoda Hawa dengan meragukan perintah Tuhan, yaitu kata ular, apakah benar Allah berfirman, jangan kamu makan dari semua pohon di taman ini, yang terdapat dalam ayat 1. Hawa menjawab dengan menjelaskan batasan yang diberikan Tuhan, yaitu mereka boleh makan dari semua pohon kecuali pohon yang satu ini, pohon pengetahuan yang benar dan yang jahat. Ini menunjukkan bahwa Tuhan telah memberikan perintah yang jelas, memberikan pengetahuan tentang yang baik dan yang buruk kepada manusia. Yang kedua, tentang tanggung jawab untuk mematuhi. Hawa dan Adam memiliki tanggung jawab untuk mematuhi perintah Tuhan. Ketaatan adalah bagian dari hubungan intim mereka dengan Tuhan dan merupakan pengakuan terhadap kekuasaan dan kebijakan Tuhan sendiri. Ketika Hawa mengingatkan akan perintah Tuhan, ia mengingatkan dirinya dan Adam untuk menghormati batasan yang ditetapkan demi kebaikan mereka. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-1 sampai 3 menegaskan pentingnya ketaatan dan kehidupan sehari-hari dalam menghadapi godaan atau pilihan yang sulit. Kita diingatkan untuk kembali kepada firman Tuhan. Tanggung jawab kita adalah hidup dalam ketaatan yang menunjukkan pemahaman dan keseriusan kita terhadap perintah Tuhan. Poin yang kedua ada poin B, menghadapi godaan dan pilihan yang terdapat dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-4 sampai 5. Godaan mulai muncul dengan jelas saat ular yang menjadi simbol iblis menantang perintah Tuhan dengan pernyataan bahwa Hawa dan Adam tidak akan mati. Pernyataan ini menciptakan keraguan dan menyoroti bagaimana godaan sering kali datang dalam bentuk kebohongan yang menggoda kita untuk meragukan kebaikan juga kasih Tuhan itu sendiri. Kita perlu sadar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi yang luas. Dalam menghadapi godaan, sangat penting untuk tidak membiarkan pengaruh negatif mengubah cara kita memandang kebenaran. Poin yang ketiga, poin C, akibat dari pilihan yang terdapat dalam ayat 6 dan ayat 7.
kalau kita melihat secara keseluruhan bahwa konsekuensi yang terdapat dalam ayat 6 dan ayat 7 ini itu mengingatkan kita akan pentingnya tanggung jawab dalam setiap keputusan. Melanggar perintah Tuhan berdampak tidak hanya pada diri mereka tetapi juga pada hubungan mereka dengan Tuhan dan satu sama lain dalam kehidupan hubungan sesama antara manusia. Kita diajak untuk merenungkan bagaimana pilihan kita sehari-hari mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan dan orang-orang di sekitar kita, serta menyadari bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi yang nyata. Ya. Poin yang kedua ada konsekuensi dari pilihan yang terdapat dalam Kejadian ayat yang ketiga, pasal yang ketiga ayat yang ke-7 sampai 13. Yang pertama ada rasa malu. Ya. Poin A ada rasa malu. Setelah Adam dan Hawa memakan buah terlarang atau buah yang dilarang oleh Tuhan, mereka segera merasakan dampak dari pilihan yang mereka buat. Ya, dalam ayat 7 dinyatakan bahwa terbukalah mata mereka dan mereka mengetahui bahwa mereka telanjang. Rasa malu mulai muncul mencerminkan dampak langsung dari dosa itu sendiri. Ya, pengalaman ini mengingatkan kita bahwa dosa bukan hanya tentang pelanggaran hukum Tuhan, tetapi juga tentang kerusakan rasional yang lain. Rasa malu dan ketakutan membuat kita menjauh dari Tuhan dan seringkali mendorong kita untuk diingatkan selalu menjaga kedekatan dengan Tuhan dan menghindari tindakan yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Ya, poin yang kedua ada penyesalan dan penghindaran tanggung jawab yang terdapat dalam ayat 11 dan ayat yang ke-13. Kalau kita melihat bahwa di dalam ayat ini video saling menyalahkan satu sama lain yang membuat mereka terus menyalahkan dalam pribadi lepas pribadi mereka. Ya, alih-alih mereka memperbaiki perbuatan, mereka mencari kambing hitam untuk mengalihkan perhatian dari kesalahan yang sebenarnya. Ya, sikap ini tidak hanya memperburuk situasi, tetapi juga menghambat proses perbuatan dan menciptakan dinding antara mereka dan Tuhan. Ya, hal ini harus kita pegang bahwa kalau kita mempunyai kesalahan, kita berproses atau kita mengetahui kesalahan kita agar kita menanggung kesalahan kita itu dan mempertanggungjawabkan kesalahan kita itu sendiri. Ya, poin yang ketiga kita lihat itu konsekuensi ilahi. Kejadian yang ketiga ayat yang ke-14 sampai 24. Dalam poin yang pertama penghukuman dan tindakan yang terdapat dalam ayat ke-14 dan 16. Ya, dalam bagian ini terlihat jelas bahwa penghukuman tidak hanya berdampak pada individu yang bersangkutan tetapi juga menciptakan perubahan besar dalam tatanan ciptaan yang seharusnya harmonis. Ya, dengan demikian Tuhan mengingatkan kita bahwa tindakan kita memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada yang kita sadari. Nah, ketaatan kepadanya adalah jalan menuju kehidupan yang seimbang dan penuh berkat. Ya, poin yang kedua yaitu dampak dan akibat dosa. Ya, terdapat dalam ayat yang ke-17 dan 19. Ya, dalam ayat-ayat ini Tuhan menjelaskan bahwa akibat dari dosa Adam dan Hawa adalah kesulitan dan penderitaan yang mereka hadapi. Tuhan memberi tahu Adam bahwa ia akan berjuang mengelola tanah yang kini terkutuk. Tanah yang memberikan hasil dengan mudah sekarang akan menghasilkan duri dan semak, menunjukkan bahwa setiap usaha yang dilakukan akan diiringi dengan tatanan dan penderitaan. Ya, ini adalah pengingat bahwa dosa membawa dampak yang luas dan mendalam dalam kehidupan sehari-hari. Ya, poin yang ketiga yaitu harapan akan pemulihan. Meskipun adanya konsekuensi berat yang mereka alami, Tuhan tetap memberikan harapan. Dalam ayat yang ke-20 Tuhan menamai Hawa sebagai ibu dari segala yang hidup, yang menandakan bahwa meskipun mereka telah jauh, ada harapan untuk kehidupan baru yang akan muncul. Tuhan akan memberikan pakaian dari kulit sebagai simbol kasih-Nya. Sebagai kesimpulannya untuk kita pada hari ini, Kejadian pasal 3 mengajarkan kita bahwa tanggung jawab kita terhadap pilihan kita sangat penting. Ya, setiap tindakan memiliki konsekuensi yang dapat mempengaruhi hidup dan kita dan orang-orang di sekitar kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.